Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI menilai persiapan yang dilakukan oleh Pemda Kalimantan Barat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum sudah cukup matang. Namun demikian, pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah tetap meningkatkan sarana prasarana infrastruktur jalan secara berkala untuk memastikan kenyamanan pengguna jalan. Persiapan infrastruktur dan transportasi jelang Nataru yang dilakukan oleh Pemda Kalimantan Barat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dinilai sudah cukup matang. Di pelabuhan, layanan peti kemas dan jalur transportasi menunjukkan perbaikan signifikan. Sementara itu, persiapan di bandara juga dianggap telah sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat. Kendati persiapan Nataru sudah dipersiapkan dengan cukup baik, anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksyah mengatakan masih ditemukan beberapa ruas jalan yang tergenang ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Untuk itu, ia mendorong pemerintah meningkatkan sarana prasarana infrastruktur jalan secara berkala dalam rangka memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik kepada masyarakat. Kita harapkan seluruhnya kita dalam tahun ke tahun pasti menghadapi hal yang serupa. Nataru ini menjadikan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain terkait infrastruktur, anggota Komisi 5 DPR RI, Syarif Abdullah Al-Qadri mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berhasil menurunkan harga tiket pesawat jelang Nataru. Namun demikian, ia berharap pemerintah bisa secara konsisten menekan harga tiket pesawat agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus mengkaji ini, jangan sampai cuma hanya sesaat saja. Setelah itu kembali naik lagi. Ya, ini kan apa faktornya? Karena ada beberapa juga dari maskapai penerbangan menyampaikan kepada saya bahwa teks tiket pajaknya itu cukup tinggi, sehingga itu juga mempengaruhi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Teguh Novianto, TVR Parlemen melaporkan. Kebutuhan bahan bakar minyak LPG dan aftur diprediksi akan mengalami peningkatan selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan pihaknya akan terus mengawasi kinerja PT Pertamina Patraniaga dalam menjaga stok BBM saat Nataru. Kebutuhan bahan bakar minyak, LPG, dan aftur diprediksi akan mengalami peningkatan selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk itu, Komisi 12 DPR RI meminta PT Pertamina memastikan ketersediaan pasokan energi dan distribusinya berjalan aman dan lancar. Penggunaan BBM jenis Pertalite dan Pertamax diprediksi akan meningkat hingga 5% selama periode Nataru. Untuk saat ini, stok Pertalite akan mencukupi untuk 17 hari, sementara stok Pertamax akan cukup untuk 20 hari ke depan. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan pihaknya akan terus mengawasi kinerja PT Pertamina Patraniaga dalam menjaga stok BBM saat Nataru. Ya, tentu pada saat ini kita ingin memastikan stok BBM untuk Nataru tentu tidak menjadi masalah. Tentu saya akan nanti mengkomunikasikan ini secara langsung kepada Dirut Patraniaga agar diperhatikan. Secara umum kami pantau juga di daerah-daerah memang stok BBM ini meningkat dari beberapa hari meningkatlah beberapa hari. Nah, tentu ini merupakan satu hal positif di dalam bagaimana mengantisipasi Nataru. Lebih lanjut, guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar hingga ke daerah-daerah, Pertamina telah menyediakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop di berbagai jalur potensial seperti jalan tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Selain itu, Pertamina telah membentuk Satgas Nataru yang mulai aktif pada 16 Desember hingga 9 Januari 2025. Dari Pekanbaru Riau, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah sarana dan prasarana transportasi di Jawa Timur telah disiapkan guna mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa Nataru 2024-2025.
Anggota Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan di semua moda transportasi, baik udara, darat maupun laut. Sejumlah sarana dan prasarana transportasi di Jawa Timur telah disiapkan guna mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa Nataru 2024-2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terkendali. Anggota Komisi 5 DPR RI, Reni Astuti menegaskan, pihaknya selaku mitra kerja Kementerian Perhubungan dan BMKG menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan di semua moda transportasi, baik udara, darat, maupun laut. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan memantau perakiraan cuaca yang dapat mempengaruhi mobilitas. Ia juga memberikan apresiasi kepada para petugas transportasi yang tetap siaga melayani masyarakat meski di hari libur. Keselamatan yang utama, kemudian kenyamanan. Itu yang harus diutamakan agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah. Negara hadir secara sungguh-sungguh ya pada momen libur Nataru. Sementara itu, BMKG juga berkomitmen mendukung kelancaran Nataru dengan meluncurkan program layanan informasi cuaca guna mendukung mobilitas masyarakat dan operator transportasi. Kami sudah menyiapkan yaitu layanan perakiraan cuaca jalur darat, yaitu seluruh rute kita berikan layanan untuk informasi cuacanya. Kemudian juga beberapa rest area juga kita berikan informasi untuk cuaca. Dan ini bisa Bapak Ibu sekalian dilihat di dalam HTTP di alamat Setamen Juanda BMKG.id. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tiara Mustika, TVR Parlemen melaporkan. Sekelumit permasalahan masih menghantui proses pilkada tahun ini, mulai dari hal teknis, administrasi hingga temuan politik uang. Segenap pelanggaran ini semestinya dapat diantisipasi jika Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di TPS mampu berfungsi secara optimal. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, rendahnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 turut menjadi sorotan DPR RI. Angka ini bisa jadi merupakan buntut dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan masalah yang terjadi di pemilu atau pilkada sebelumnya. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Proses pemungutan hingga rekapitulasi suara untuk Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar.
Namun, sekelumit permasalahan masih menghantui proses pilkada tahun ini. Ada beberapa aspek permasalahan yang melanda proses pilkada serentak, mulai dari hal teknis, administrasi, hingga temuan politik uang. Hal teknis meliputi penempatan tempat pemungutan suara yang berada di dekat posko pasangan calon tertentu. Adapun masalah administrasi terkait ketidaklengkapan informasi soal daftar pemilih tetap dan informasi pasangan calon. Sementara dugaan politik uang ditemukan di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Segenap pelanggaran ini semestinya dapat diantisipasi jika Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di TPS mampu berfungsi secara optimal. Tidak hanya memastikan kesiapan logistik, tetapi juga mampu menindak tegas pelanggaran yang dilakukan penyelenggara terkait administrasi maupun unsur netralitas di lokasi TPS. Tak heran bila ratusan gugatan sengketa dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Terbaru, sampai hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 240 pendaftaran sengketa hasil pilkada. Ratusan gugatan itu terdiri dari 2 permohonan sengketa pemilihan gubernur, 194 sengketa pemilihan bupati, dan 44 sengketa pemilihan wali kota. Potensi sengketa hasil pilkada ini sebetulnya sudah diprediksi oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Irawan. Ia menilai evaluasi secara komprehensif terhadap penyelenggara pemilu harus dilakukan. Tahapan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Jadi setelah semuanya rampung sampai dengan proses pelantikan nantinya, nah kami akan berbicara banyak dengan seluruh stakeholder untuk membicarakan proses evaluasi kita yang akan dilakukan secara holistik dan komprehensif yang itu nanti kita ramu dalam bentuk kebijakan. Nah, apalagi kemudian DPR dan pemerintah kan telah menyepakati terkait dengan RUU paket politik pileg, pilpres, pilkada. Itu kita sudah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2025. Nah pasti di 2025 itu akan kita mulai pembahasannya. Rendahnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 turut menjadi sorotan DPR RI. Bahkan partisipasi Pilkada Jakarta tahun 2024 tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, dari 8,2 juta daftar pemilih tetap, hanya 4,3 juta orang yang menyalurkan hak suaranya. Artinya angka partisipasinya hanya sekitar 53%. Namun bukan hanya Jakarta, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada juga merembet ke wilayah Depok yang hanya mencapai 62%. Padahal pihak panitia dan tokoh masyarakat setempat mengaku sudah maksimal melakukan sosialisasi. Terkait dengan tingkat partisipasi ini memang cukup harus perlu didorong lagi nih. Ya mudah-mudahan dengan tingkat partisipasi yang semakin meningkat, hasil pemilihannya juga bisa lebih legitimate lagi. Udah kita lewat dari masjid juga, kita umumkan juga dari medsos juga, dari medsos RW maupun satu hari kita udah woro-woro. Ternyata memang warga ini masih berkurang untuk mengikuti pilkada Depok. Komisi Pemilihan Umum mengungkap, secara nasional rata-rata angka partisipasi masyarakat hanya sekitar 68%. Tren penurunan partisipasi pilkada ini mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arya Bima. Menurutnya, revisi Undang-Undang Pemilu perlu memuat pasal terkait kompetensi dan kesadaran pemilih terhadap hak dan kewajibannya dalam pemilu. Di dalam konsepsi kita membuat undang-undang adalah desain supaya kompetensi pemilih, kesadaran pemilih akan hak dan kewajibannya mengikuti pemilu supaya kandidat yang dia pilih itu bisa memperjuangkan hak-haknya. Ini adalah suatu hal yang penting. Semakin pemilu ke pemilu, kesadaran atau kompetensi pemilih ini juga semakin matang dan dewasa. Kita akan evaluasi kenapa pilkada kali ini terjadi penurunan partisipasi. Rendahnya partisipasi pemilih bisa jadi merupakan buntut dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan masalah yang terjadi di pemilu atau pilkada sebelumnya. Dengan kata lain, angka partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas pilkada yang diselenggarakan KPU bersama Bawaslu. Berkaitan dengan itu, pada momen ini, KPU dan Bawaslu perlu menyelesaikan atau mengevaluasi sekelumit masalah yang tersisa sampai tuntas.
Pemirsa, persoalan fasilitas kesehatan di Papua masih menjadi persoalan hingga saat ini. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan pemerataan sektor kesehatan melalui penguatan infrastruktur rumah sakit serta penyediaan dokter yang berkualitas di Papua. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli pada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok, gitu kan. Apalagi liriknya, ku hargai. Ini siapa nih, suaranya begini banget, bindeng banget. Guru-guru, kok tinggi banget ini? Bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini? Menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Nah, gitu. Segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Obed Rumbruren berharap langkah konkret pemerintah dalam memajukan sektor kesehatan di Papua harus lebih nyata. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sektor pendidikan di dalam RAPBN 2025 sebesar 217 triliun. Nah, angka ini memang sebetulnya cukup besar dan melebihi mandatory spending yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Tinggal nanti bagaimana alokasi dana yang besar ini bisa memiliki dampak, impact yang luas bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua Barat dan juga Papua pada umumnya. Nah, pemirsa, untuk mengetahui sebagaimana kondisi di Papua terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada, saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR, Bapak Obed Rumbruren dari fraksi PDIP untuk daerah pemilihan Papua Barat. Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Pak, terkait dengan situasi di Papua, Pak, ini bagaimana tantangan-tantangan yang ada di Papua sehingga ke depan mungkin perlu ada satu akselerasi terkait pembangunan kesehatan di Papua, Pak? Mungkin boleh seperti apa? Mungkin dari sisi pembangunan rumah sakit atau keberadaan dokter yang ada dari sisi. Papua itu ingin mendapat perhatian secara khusus, misalnya penanganan, di bidang kesehatan, rumah sakit, kalau boleh jelas, contoh BPJS, BPJS ini masyarakat katakan bahwa kami, kami BPJS, punya BPJS, tapi seperti BPJS itu tidak berlaku sampai dengan hari ini. Tadi malam itu ada yang operasi, harus diminta 6 juta, Nah ini kalau masyarakat yang mampu misalnya, tapi kalau masyarakat yang tidak mampu, tapi dia adalah masyarakat yang menggunakan BPJS, tetapi BPJS-nya itu tidak menjamin dia, Nah, oleh karena itu saya harapkan sebagai anggota Komisi 9 kepada Menteri Kesehatan RI, tolong bagaimana perhatian, kalau boleh memberikan suatu macam
instruksi ya kepada ya semua direktur rumah sakit yang ada di Papua ya, khusus Papua Barat dan Papua ya, supaya BPJS itu punya manfaat begitu untuk masyarakat. Pak, lalu terkait dengan jumlah rumah sakit yang ada di Papua, karena memang faktanya ternyata belum ada tipe B, Pak, di Papua. Ya, mungkin ini perlu ada satu dorongan supaya ada pembangunan rumah sakit baru. Nah, dorongan Bapak seperti apa, Pak? Ya, kalau boleh ya, tadi disinggung tentang rumah sakit vertikal. Nah, rumah sakit vertikal ya paling tidak itu ya taruhlah di Papua Barat. Ya, Papua Barat dan Papua Barat Daya itu dekat. Ya, nah taruhlah satu ya yang berkedudukan di Sorong atau Manokwari. Saya katakan bahwa lebih bagus di Manokwari. Kenapa? Provinsi ini sudah 24 tahun ya. Irian Jaya Barat kemudian berubah menjadi Papua Barat. 24 tahun. Kok tidak ada pemikiran pemerintah pusat untuk bisa membangun suatu rumah sakit yang vertikal begitu, yang langsung penanganannya oleh pemerintah pusat. Ya, begitu. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan begini. Andai kata begitu kan, kalau seperti itu rumah sakit pemerintah daerah Provinsi Papua Barat ini cukup besar dan cukup luas. Nah, bagaimana kalau bisa rumah sakit ini yang dinaikkan tipenya menjadi tipe B, kemudian disiapkan semua fasilitasnya itu, baik tenaganya sampai semua alat-alat ya kesehatan itu semua harus yang diperlukan tuh ya semuanya disiapkan sehingga mempermudah dan dipakai untuk bisa melayani masyarakat. Ya tidak perlu lagi ya masyarakat itu keluar berobat di luar Papua Barat, tapi mereka berobat di rumah sakit daerah ya Provinsi Papua Barat. Artinya kan perlu ada satu perhatian serius supaya terhadap pembangunan rumah sakit di Papua. Nah, mungkin ke depan Pak, supaya nanti itu bisa terwujud, kira-kira Bapak sebagai anggota dari Papua, apa yang sekiranya langkah-langkah strategis yang mungkin bisa dilakukan Pak supaya itu bisa terrealisasi ya? Ya, saya harapkan pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, Bapak Gubernur dan dengan perangkatnya, sehingga masalah pembangunan kesehatan di Papua Barat itu betul-betul jelas tertangani dengan baik. Nah, begitu. Harapan saya seperti itu. Baik Pak Obed, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya, pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP untuk daerah pemilihan Papua Barat, Bapak Obed Rumren. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 9 mendukung percepatan pembangunan rumah sakit yang ada di Papua, sekaligus juga melakukan pemerataan kualitas dokter yang ada di Papua. Hal ini penting karena untuk menjawab satu tantangan atas persoalan kesehatan yang ada di Papua, sehingga butuh suatu intervensi kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat supaya nantinya Papua bisa mendapatkan satu akses kesehatan yang lebih baik ke depannya. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Komisi 9 DPR RI. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok gitu kan. Apalagi liriknya ku hargai. Ini siapa nih, suaranya begini banget, bindeng banget. Buru-buru, kok tinggi banget ini?
tersenyum melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Nah, gitu. Segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Nazia, dan apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam segmen media online nasional. Dan mari kita simak berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu Komisi 12 DPR RI memastikan stok BBM mencukupi untuk hadapi libur Nataru. Kita akan lihat pemirsa di layar kaca Anda beberapa media yang menyoroti terkait stok bahan bakar minyak untuk menghadapi periode Natal dan Tahun Baru disebut dalam kondisi aman. Dan terkait hal ini pemirsa, Komisi 12 DPR RI terus melakukan pemantauan langsung di beberapa daerah guna memastikan ketersediaan BBM mencukupi kebutuhan masyarakat selama momen libur panjang. Dan Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menyebut pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan menaikkan rata-rata stok BBM nasional dari 21 hari menjadi 30 hari yang dinilai sebagai bentuk antisipasi yang baik dalam menghadapi kekurangan pasokan selama puncak permintaan pada akhir tahun. Dan langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani perayaan Natal dan Tahun Baru, sekaligus memastikan kelancaran mobilitas selama periode tersebut. Dan komitmen Komisi 12 DPR RI dalam memantau ketersediaan energi menjadi bagian dari upaya mendukung stabilitas nasional. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online nasional, yaitu dukung program makan bergizi gratis, Riono usulkan program One Day One Fish. Kita akan kembali menyaksikan layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang kali ini menyoroti terkait anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Riono, yang mengusulkan gerakan program 1 hari 1 kali makan ikan. Dan hal ini sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan konsumsi ikan nasional dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Dan program ini nantinya berfokus pada pengenalan ikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan bergizi. Sebagaimana diketahui pemirsa, konsumsi ikan per kapita di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 59 kg per tahun. Dan program ini nantinya sangat penting untuk diterapkan di wilayah Indonesia Timur yang dikenal sebagai lumbung ikan nasional, di mana ikan memiliki kandungan protein yang tinggi dan dapat menurunkan angka stunting hingga 7% per tahun apabila dikonsumsi secara teratur. Di sisi lain pemirsa, dalam rangka mendukung program ini, Komisi 4 DPR RI mengajak pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk turut terlibat dengan mengalokasikan anggaran melalui APBN dan APBD. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 12 DPR RI memastikan stok BBM mencukupi untuk hadapi libur Nataru. Dan yang kedua yaitu dukung program makan bergizi gratis, Riono mengusulkan program One Day One Fish. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.